Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadri Alfendika dengan NIM 112110494. Akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai mata kuliah perekonomian internasional. Untuk babnya sendiri itu perkembangan ekonomi internasional setelah pandemi COVID. Yang pertama itu perbaikan dengan laju yang tidak merata, peningkatan demand domestik dan internasional, serta pengurangan batas mobilitas dan stimulus kebijakan adalah faktor utama yang mendorong perbaikan ekonomi. Akses vaksin dan tingkat stimulus kebijakan yang berbeda di antara negara menyebabkan disparitas dalam laju pertumbuhan ekonomi. Pemulihan ekonomi di negara maju lebih cepat dibandingkan dengan negara berkembang. Ini disebabkan oleh tingkat vaksinasi yang lebih tinggi dan stimulus kebijakan yang lebih besar. Perekonomian AS berhasil keluar dari zona kontraksi pada triwulan 1 2021. Sementara Tiongkok dan India melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok bahkan mencapai 18,3% pada triwulan 1 2021, didorong oleh peningkatan konsumsi dan jasa sebagai akibat dari normalisasi aktivitas masyarakat, kenaikan permintaan ekspor, ekspansi industri, dan faktor base effect. Pada triwulan 2 2021, pertumbuhan ekonomi Tiongkok meningkat dengan cepat, terutama di AS sekitar 12,2%. Kau kinerja tersebut juga dipengaruhi oleh efek dasar pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah pada triwulan kedua tahun 2020. Selain dukungan stimulus, kebijakan, dan percepatan vaksinasi, proses pemulihan ekonomi global. Dunia harus melihat variasi baru COVID-19, ketidaksesuaian pasokan dan permintaan, normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat, stimulus fiskal AS yang lebih rendah, resiko perubahan iklim, ketegangan perdagangan, dan kemajuan teknologi. Selain itu, dampak pembubaran pandemi pada sektor tenaga kerja dan pendidikan harus dipertimbangkan. Efek pembubaran dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan kesenjangan sosial. Selain itu, perbedaan kebijakan keluar negara dapat menyebabkan resiko spillover, khususnya pelarian arus modal dari negara-negara EM. Berbagai forum kerja dan internasional memperhatikan hal ini. Orang masih berdebat tentang cara menghentikan efek negatif dari normalisasi kebijakan negara maju. Mereka juga masih berbicara tentang cara mempercepat pemulihan ekonomi. Perkembangan ekonomi internasional setelah pandemi COVID-19 telah melalui berbagai faktor, termasuk respons kebijakan pemerintah, dinamika pasar global, dan perkembangan epidemiologi. Berikut beberapa tren perkembangan penting yang dapat diamati. Yang pertama, pemulihan ekonomi. Setelah periode kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh lockdown dan pembatasan aktivitas ekonomi pada puncak pandemi, banyak negara mengalami pemulihan ekonomi yang berangsur-angsur seiring dengan pelonggaran pembatasan dan vaksinasi massal. Namun, tingkat pemulihannya bervariasi antar negara tergantung pada respon kebijakan dan struktur ekonomi masing-masing. Yang kedua, perubahan pola perdagangan. Pandemi telah mengubah pola perdagangan internasional dengan adanya peningkatan dalam perdagangan barang-barang medis, perlengkapan perlindungan, dan barang konsumsi rumah tangga. Sementara itu, sektor pariwisata dan perjalanan mengalami penurunan signifikan. Ada juga pergeseran dalam rantai pasok global karena ketidakpastian dan gangguan dalam produksi dan distribusi. Yang kedua itu tantangan utang dan keseimbangan pembayaran. Banyak negara mengalami peningkatan signifikan dalam defisit anggaran dan utang publik sebagai respon terhadap pandemi. Ini dapat menyebabkan tantangan jangka panjang dalam hal pembayaran bunga, inflasi, dan stabilitas mata uang yang mempengaruhi keseimbangan pembayaran internasional. Kemudian ada pertumbuhan ekonomi digital. Sebagai respon terhadap pembatasan fisik selama pandemi, ekonomi digital telah berkembang dengan pesat. Perusahaan teknologi dan platform digital telah memanfaatkan peluang baru yang muncul seperti meningkatkan permintaan untuk layanan daring, pembayaran digital, dan kerja jarak jauh.
Kemudian ada kerjasama internasional dalam penanganan krisis. Pandemi COVID-19 telah menyoroti pentingnya kerjasama internasional dalam menangani krisis kesehatan global dan dampak ekonominya. Upaya kolaboratif antar negara dan pengembangan vaksin, distribusi peralatan medis, dan pemulihan ekonomi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan yang kompleks ini. Perkembangan ekonomi internasional setelah pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan akan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Kesinambungan pemulihan ekonomi, adaptasi terhadap perubahan struktural, dan kerjasama internasional akan menjadi kunci untuk mencapai pemulihan yang berkelanjutan dan inklusif. Terima kasih.